Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budi di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, 'Memang, bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi.' Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu di gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga.
Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, betapa pentingnya kita mentaati hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang terkenal yaitu 10 perintah Allah. Ya, Dekalog 10 perintah Allah. 3 perintah kepada Tuhan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10 kepada sesama. Kita akan bahagia apabila kita hidup kita mencintai Tuhan, ya, tidak menyembah berhala, menguduskan dari Tuhan, lalu mencintai sesama mulai dari orang tua kita. Ya, perintah Allah yang keempat, ya. Hormatilah orang tuamu, jangan mencuri, jangan, dan seterusnya sampai 10. Peraturan ini yang diberikan kepada Musa oleh Tuhan di Gunung Sinai bagi manusia, bagi kita semua. Kita akan bahagia apabila mentaati perintah Tuhan dengan penuh kasih. Cinta kepada Tuhan diwujud nyatakan cinta kepada sesama. Biasanya ini berguna untuk mengadakan penelitian batin. Hari-hari ini baik kita pikirkan bagaimana menyambut Paskah dengan mengaku dosa. Jangan berpikiran saya tidak punya dosa, Romo. Itu adalah pendosa yang besar. Ya. Kadang-kala bagaimana apa dosa saya? Gampang saja. 1 sampai 3 mana yang dilanggar? Lebih-lebih 4 sampai 10. Wah, ini ya. Bagaimana sikap kita kepada orang tua? Bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita sudah jujur? Apa kita juga mencuri waktu? Apa kita juga tidak menghormati sesama? 4 sampai 10. Mari kita mengupayakan bagaimana hukum Tuhan membebaskan kita. Yang sabda Tuhan adalah kebenaran, menjadi sumber penolong kita untuk hidup bahagia. Sabda Tuhan, sabda kebenaran, ya toh? Tak berubah sampai akhir zaman. Sabda Tuhan itu sabda cinta, sabda damai bagi manusia. Ada hukum Tuhan. Bacaan pertama tadi ya, ketetapan-ketetapan. Lebih-lebih Injil ya, mengarahkan kita bagaimana kita hidup bahagia dengan mentaati hukum Tuhan. Ya. Manusia bukan untuk hukum, tapi hukum untuk manusia agar bahagia. Protokol kesehatan itu untuk siapa? Untuk kita, manusia. Untuk mengisi hari-hari kita di masa pandemi, itu kan peraturan. Ya. Bagaimana kita bisa terbebas dari bahaya ya corona. Nah, kalau Anda mentaati protokol, rajin pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, jaga kebersihan, akan aman. Hal yang sama juga mentaati peraturan Tuhan, ya, akan bahagia. Dia telah menyertai kita semua. Amin. Mari kita bangkit.